Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita sudah membuka pelajaran dan membuka diskusi awal mengenai Laut Yordania di WhatsApp grup, sekarang kita pelajari tentang hukum Archimedesnya. Oke, setelah kita berdiskusi di WhatsApp grup mengenai Laut Yordania, tugas literasi kalian kemarin, kita bahas tentang hukum Archimedesnya gitu. Kalau tadi kan Laut Yordania itu mempunyai gaya apung yang tinggi kan, karena kadar garamnya 9 kali lebih besar dari kadar garam yang ada di laut-laut biasa. Makanya disebut dengan laut mati, karena tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup di dalam laut mati tersebut. Gitu, karena kadar garamnya yang tinggi. Nah, hukum Archimedes ini disebutkan jika sebuah benda tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida, maka benda akan mendapat gaya angkat ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Contoh di gambar ini. Di gambar ini kita bisa lihat. Oke, kita menggunakan pen. Zat cair tadi punya volume sebesar F1 ini. Setelah dimasukkan semacam bola ini yang mempunyai berat, dia mengalami kenaikan volume. Nah, kenaikan volume ini besarnya sama seperti dengan volume benda yang dicelupkan. Dengan syarat semua benda itu tercelup atau masuk ke dalam air. Itu beda lagi kalau nanti dia terapung. Akan kita bahas selanjutnya. Nah, rumusnya, karena kan gaya apung itu sama seperti berat benda di fluida gitu. Dengan massa benda di fluida dikali gravitasi. Gitu. Nah, tadi kan kalau massanya dia di fluida cuma setengah, berarti cuma setengah doang. Tapi kalau ini kan dia full nih, ceritanya full. Terus, massa fluida ini kita bisa ubah dengan rumus P. Massa jenis fluida sama dengan M per V. Waktu di SMP pernah belajar, massa jenis sama dengan M per V. Maka kita rubah jadi MV-nya aja. Jadi MV sama dengan massa jenis fluida dikali volume benda di dalam fluida. Jadi rumus gaya apung bisa kita cari dari M-nya ini diganti sama ini, massa jenis kali volume, di sini kita masukkan, dikali sama ini gravitasi kali gravitasi. Itu. Kita lanjut. Nah, ini kasus-kasus yang terjadi terhadap fluida. Ketika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida, maka benda akan terapung. Nah, kenapa manusia terapung tadi yang kita bahas juga di WhatsApp grup? Manusia bisa terapung di dalam laut mati karena massa jenis manusia lebih kecil daripada massa jenis air laut di laut mati di Yordania. Setelah itu, gaya apungnya lebih besar dari berat benda. Nah, karena massa jenis ini, jadi gaya apungnya jadi lebih besar. Atau dari sini kita bisa ubah volume benda lebih kecil dari gaya apung ini, rumus gaya apungnya. Lanjut, ketika dia melayang, berarti kondisinya sama, gaya apungnya sama dengan berat, dan massa jenis bendanya sama dengan massa jenis fluida. Selanjutnya, ketika benda tenggelam. Nah, ketika benda tenggelam ini, maka gaya apungnya lebih kecil dari berat benda. Jadi berat bendanya lebih besar nih, makanya dia bisa tenggelam. Atau hal ini terjadi karena massa jenis benda itu lebih besar dari massa jenis fluida. Seperti kayak misalnya di Laut Yordania yang tadi kita bahas juga, ketika besi dimasukkan ke dalam Laut Yordania, dia tetap tenggelam karena massa jenis besi lebih besar. Contoh soalnya, sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair ternyata 25%. Nah, ini harus kita garis bawahi 25%. Dari volume benda yang muncul di atas permukaan air. Yang masuk ke dalam air ternyata 25% aja. Kemudian benda tersebut dicelupkan ke dalam minyak yang massa jenisnya 0,9. Maka volume benda yang berada di atas permukaan minyak adalah, ini massa jenis air, karena dia pakainya gram per sentimeter, berarti kita juga airnya pakai yang gram per sentimeter. Gitu. Pertama dulu kita cari, kita kan belum tahu nih massa jenis benda. Sedangkan rumusnya ini untuk di minyak. Jadi karena massa jenis bendanya kita belum tahu, kita menggunakan cara yang pertama ini. Antara fluida dengan bendanya. Fluidanya itu air. Jadi massa jenis airnya 1,
Nah, volume benda yang tercelup ini kan tadi 25% di atas permukaan. Yang muncul di atas permukaan berarti yang tercelup itu ada 100%, 100% dikurang 25%. Sehingga 75%. Ini jadi ini. 75/100 dikali volume benda sama dengan volume massa jenis benda kita belum tahu dan volume benda. Nah, ini volume bendanya kita coret aja bisa kan? Jadi massa jenis benda sama dengan 0,75 gram per cm pangkat 2. Setelah itu baru kita bisa masukkan ketika bendanya dicelupkan ke dalam minyak dengan rumus yang sama, didapatkan volume benda tercelup 5/6 dari volume benda total. Kalau tadi kan ini volume bendanya dicoret nih. Kalau yang ini enggak, karena VTC tetap VTC. Jadi hasilnya ada VB-nya aja. Lanjut penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ada kapal selam. Kedua ada balon udara. Ini fluida terhadap gas. Ketiga ada ini namanya pengukur untuk massa jenis fluida. Ini untuk mengukur massa jenis fluida. Terus di sini ada namanya jembatan Poton. Jadi jembatan yang dari kayak drum-drum kosong gitu, bikin jembatan biasa ada di pelabuhan. Jadi ini nih drum-drum kosong, makanya kenapa jembatan itu bisa melayang. Oke, sampai sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, ada kisah menarik tentang Archimedes. Bisa kalian screenshot untuk melihat ceritanya. Setelah itu, kalian menjawablah pertanyaan berikut di WhatsApp group sebagai bahan diskusi kita. Ibu tunggu. Selanjutnya, fluida statis pertemuan 2 part 2. Selanjutnya ada hukum Pascal. Pernah kalian dapati juga di SMP. Hukum Pascal itu tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan segala arah itu sama. Jadi konsepnya, kita pakai pen lagi. Konsepnya ini tekanan yang ada di sini itu sama dengan tekanan yang ada di sini. Jadi rumusnya tekanan seperti yang dijelaskan kemarin, kalau P itu sama dengan F per A kan. Sedangkan tekanan di sisi 1 dengan sisi 2 itu sama, berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Itu. Atau ketika yang ditanya F2 jadi A2 per A1 dikali F1. Tergantung yang ditanyakan. Kita masuk ke contoh soal. Mesin hidrolik pengangkat mobil memiliki penghisap masing-masing luas 5 cm, ini yang kecil, dan 2000 cm pangkat 2 yang besar. Berat mobil yang diangkat adalah 25.000 Newton. Berapa besar gaya yang harus diberikan pada penghisap kecil yang ditanya F ini? Kita anggap aja ini sebagai 1 dan ini 2. Karena dia sama-sama senti, kita tidak usah ubah ke dalam meter. Jadi syaratnya ketika mereka sama, nggak apa-apa nggak diubah karena ini kan bentuknya perbandingan, jadi bisa dicoret cm per cm bisa dicoret. Nah, kayak gini, ini kan misalkan sama-sama cm kan, berarti bisa dicoret. Dan hasilnya nanti sesuai sama F1-nya Newton. Rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang ditanya F1 berarti pindah ruas, kali silang. Ini tuh kali silang. Tuh. Nah, karena yang ditanya F1 berarti yang dipindah itu cuma A1. Berarti A1 itu dikaliin sama F2. Atau jadi A1 per A2 dikali F2. Gitu. Nah, kita tinggal masukin A1-nya itu 5, per A2-nya 2000, dikali F1-nya 25.000. Dapat hasilnya 62,5 Newton. Lanjut penerapan hukum Pascal dalam kehidupan. Pertama itu ada mesin hidrolik pengangkat mobil. Kalau kalian lihat tuh suka yang pembersih mobilnya itu seperti memompa, ada salah satu pompaan gitu di tembok gitu. Nah, itu biar mobilnya naik. Kita masuk ke mesin hidrolik pengangkat mobil atau hidrolik ban sepeda. Yang ini nih, yang buat ngisi angin di ban sepeda, itu juga masuk ke dalam pompa hidrolik ban sepeda. Itu biasa fluidanya berupa gas. Atau dongkrak hidrolik kayak gini. Ini berupa mesin. Atau ada juga penerapan dalam lift hidrolik sekarang juga udah mulai berkembang di negara-negara tertentu. Jadi untuk mengurangi kejadian yang tidak diinginkan, digunakan mesin hidrolik karena ketika dia jatuh
itu ada penahannya di bawah. Sedangkan kalau misalkan dia bentuknya katrol seperti biasanya, ketika talinya putus itu lebih bahaya karena bisa membuat pecahan. Kalau hidrolik itu lebih meminimalisir terjadinya kecelakaan karena dia lebih kuat. Lanjut, tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan itu permukaan jet berhubungan dengan garis gaya tegang. Ini nih garis gaya tegang. Ini ada garis-garisnya. Gaya tegang berasal dari gaya tarik kohesi pada molekul cairan. Gaya kohesi apa? Gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis. Permukaan jet cair menegang seperti selaput tipis kayak gini nih. Itu kayak menegang gitu. Nanti contohnya biar lebih paham lagi. Nah, untuk menghitung besarnya tegangan permukaan, kita bisa menghitung dengan ini disebut gamma sama dengan F per L. F itu gaya yang diberikan, per L-nya itu panjang permukaan. Tapi kalau ini kan kondisinya itu pertama misalkan kalian menyelupkan suatu benda ke dalam air, terus kan masih ada sisa-sisa air yang menempel pada benda itu. Jadi kita bisa mencari tegangan permukaan si fluida bentuk jet cair itu yang menempel di dalam benda dengan F per L. Tapi kondisi ketika dua benda seperti ini kan hubungan antara dua benda, kawat pertama sama kawat kedua. Nah, ini kan ada 2L kan, berarti panjang 1 dan panjang 2. Jadi F per 2 kali L. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian bikin menyelupkan balon air itu yang waktu masih kecil kalian suka pakai, dan itu kan ada hubungan dia kotak gitu misalkan. Nah, itu berarti ada atas dan bawah. Itu pakainya yang 2L. Untuk lebih lanjutnya, kita coba perhatikan video percobaan berikut. Setelah melihat video percobaannya, kalian coba jawab pertanyaan berikut dan berikan jawabannya di WhatsApp grup sebagai diskusi kita selanjutnya mengenai tegangan permukaan. Fluida statik, pertemuan 2 part 3.
Oke, setelah melihat video, kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Di video tersebut, itu yang berpengaruh adalah surfaktan. Nah, surfaktan ini, itu yang tadi, kenapa pasti kasih deterjen, zat cairnya bisa, bendanya jadi bisa tenggelam. Nah, tadi kan kita udah bahas ya di WhatsApp group mengenai hasil percobaannya. Jadi selain surfaktan, ada juga suhu. Adanya kenaikan suhu, energi kinetik molekul juga meningkat. Nah, zat terlarut. Adanya zat terlarut dapat menaikkan atau menurunkan tegangan. Kita tadi menambahkan zatnya, terus dilarutkan. Dari surfaktan sudah, dan jenis cairan. Jenis cairan itu berbeda tegangan permukaan ketika kalian menggunakan air dan juga minyak. Karena minyak kan teksturnya bisa kalian lihat dengan kasat mata. Itu dia dengan maksudnya bisa melihat dengan mata biasa gitu, dia lebih lengket. Nah, itu biasanya tegangan permukaannya lebih besar. Selanjutnya ada konsentrasi zat terlarut mempunyai pengaruh terhadap sifat-sifat larutan termasuk tegangan permukaan. Ini bisa dipelajari di kimia. Selanjutnya ada gejala kapilaritas. Nah, gejala kapilaritas itu peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui lubang-lubang kecil atau kapiler. Kayak gini. Ini kita lihat semakin kecil pipa kapilernya ini kan dia semakin tinggi. Nah, hal itu tersebut dikarenakan pengaruh gaya kohesi dan gaya adhesi. Gaya kohesi itu gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis, sedangkan adhesi gaya tarik-menarik antar molekul yang tidak sejenis. Nah, jika gaya adhesi lebih besar dari gaya kohesi, maka zat cair akan naik dalam pipa kapiler dan sudut yang terbentuk ini nih, itu lebih kecil dari 90 derajat. Jika gaya kohesi lebih besar dari gaya adhesi, maka zat cair akan turun dalam pipa kapiler. Kayak gini dia bakal turun, tapi sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Contohnya yang dia akan naik itu contohnya air, ketika dia turun itu contohnya air. Nah, di sini ada penurunan rumusnya dari yang tegangan permukaan menjadi kenaikan atau penurunan dari si zat cair di dalam pipa kapiler. Kan tadi udah rumusnya tegangan permukaan sama dengan F per L, kita rubah jadi F sama dengan tegangan permukaan dikali L. Tegangan permukaan dengan karena pipa kapiler itu berbentuk lingkaran, berarti L-nya adalah 2pi kali R. Kelilingnya. Titiknya dari komponen vertikal besar gayanya itu. Nah, kalau misalnya dari vertikal nih, kita lihat ini sudutnya. Nah, sudutnya ini, kan dia mengapit nih. Kalau misalnya dulu di matematika itu kita tahu kalau di ini, misalkan ini samping, dan ini jadi miring. Ya kan, ini depan si sudutnya. Kalau yang diketahuinya itu tegaknya, yang sampingnya ini berarti S per M kan, samping per miring sahmi. Sahmi itu berupa cos, berarti ini cos theta. Tercapai keseimbangan pada cairan itu ketika gaya di volumenya itu sama dengan W. Nah, tadi ini yang vertikal ini, gaya di vertikal sama dengan W itu M kali G. Setelah itu kita ubah lagi, dan kita tentukan ini kan M kali G. Itu balik lagi, kalau misalkan M itu kan massa jenis dikali kali volume. Nah, volume itu I dikali R2, R pangkat 2 dikali H, dikali tinggi. Pokoknya kalau misalkan volume itu kan luas alas kali tinggi kan. Nah, di sini luas alasnya I R pangkat 2 karena lingkaran dan dikali tinggi. Gitu, dan gravitasinya tetap. Nah, di sini kita bisa mengetahui H-nya. Pindah ruas dapat H sama dengan 2 tegangan permukaan per massa jenis kali gravitasi kali jari-jari kali cos theta. Itu. Ini contohnya. Di sini kita ketahui ada D-nya sama dengan 0,6 mm, kita rubah dulu ke meter karena yang lainnya meter kan, ini meter. Nah, massa jenisnya 3.600 kg per meter pangkat 2, tetanya 140, gravitasi 9,8 dan tegangan permukaan 0,06. Penurunan air raksa. Ini udah jelas sudutnya lebih besar dari 90 derajat, berarti dia mengalami penurunan. Berarti ditanya H. Kita masukkan ke dalam rumusnya, angka-angkanya sudah dapat dan hasilnya minus. Minus ini berarti menandakan kalau dia berupa penurunan. Seperti itu. Nah, ini penerapan gejala kapilaritas dalam kehidupan, naiknya minyak tanah pada sumbu kompor. Terus juga yang pernah dipelajari di SMP kelas 9 mengenai naiknya dari ujung akar
daun pada tumbuhan sehingga tumbuhan dapat berfotosintesis. Itu dia ada adesi dan kohesi. Makanya kenapa air di dalam tanah bisa naik ke dalam tumbuhan daun, di dalam daun itu bisa membantu dalam proses fotosintesis. Atau ketika kalian mengepel rumah, ada air yang tumpah terus seperti bentuk gitu. Nah, itu termasuk juga tegangan permukaan. Oke, terima kasih sampai sini. Untuk tugas kelompok sudah Ibu kirim di G Drive, silakan dikerjakan secara kelompok dan dikumpulkan di Si Pintar. Sudah Ibu buka slot untuk pengumpulannya dan dikumpulkan berupa PDF. Masing-masing anggota mengumpulkannya dan isinya itu kalian boleh sama setiap kelompoknya karena itu kan ada 4 soal. Kalian satu kelompok ada 4 orang, bisa satu orang satu. Untuk lebih jelasnya akan Ibu jelaskan lagi di WhatsApp mengenai penugasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.